Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah faman yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah sidang salat Jumat yang semoga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar ini, khatib tidak bosan-bosannya mengingatkan diri khatib sendiri dan semua jamaah sekalian. Marilah
kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di saat bersamaan berusaha meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang sholat Jumat yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa tahun terakhir ini kita mengalami suhu lingkungan sekitar kita semakin lama semakin panas. BMG mengatakan bahwa kita sekarang ini mengalami namanya perubahan iklim. Dahulu kala kita bisa memastikan pada bulan-bulan tertentu itu adalah musim kemarau, pada bulan-bulan tertentu itu adalah musim hujan. Tapi kondisi ini tidak bisa dipastikan saat ini. Begitu BMG memutuskan terjadi kekeringan karena angin muson dari Australia bergerak ke Asia. Tapi tiba-tiba dari Asia bergerak angin muson ke Australia, sehingga yang semula diperkirakan musim kemarau tiba-tiba terjadi musim hujan. Bahkan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hujan yang terjadi secara terus-menerus terkadang membuat aktivitas kehidupan kita merasa terganggu. Bahkan ketika hujan terjadi secara terus-menerus, kemudian dengan intensitas yang sangat tinggi, sehingga terjadi banjir, terjadi longsor, dan berbagai macam bencana yang lainnya. Seolah-olah hujan menjadi penyebab terjadinya bencana. Bahkan berbagai media massa mengatakan ketika terjadi hujan yang sangat deras di berbagai tempat, mereka mengatakan bahwa hujanlah penyebab terjadinya bencana banjir, bencana longsor di berbagai tempat di negara kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 22. Allah mengatakan, wa anzala minas sama'i ma'am fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa anzala minas sama'i ma'am, dan aku turunkan dari langit itu ma'am, air, fa akhraja bihi, dan aku keluarkan dari hujan yang turun itu minas samarati rizqan lakum, aku keluarkan buah-buah yang menjadi rezeki buat kalian semua. Artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an ini bahwa hujan bukan penyebab terjadinya bencana, tapi hujan adalah asbab Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki dan makanan buah-buahan untuk kita semua dan semua makhluk hidup. Jamaah sidang sholat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan wa anzal, sama dengan kata-kata ketika Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang turunnya Al-Qur'an. Artinya kata-kata anzala ini Allah berikan, kata-kata itu menunjukkan bahwa air hujan yang turun di tempat kita ini adalah sebuah proses. Air laut mengalami proses penguapan ke atas. Terbentuklah awan, kemudian awan didorong angin dari atas laut, bergerak ke dataran lebih rendah, dataran yang lebih tinggi sampai di atas gunung, kemudian mengalami kondensasi. Dia turun menjadi butiran-butiran yang sangat kecil, antara 0,5 mm sampai 2 mm. Kita bisa bayangkan jamaah, seandainya butiran-butiran itu turun langsung di bumi kita, maka rumah kita akan hancur,
maka tanaman-tanaman tidak akan bisa tumbuh dengan baik, hewan-hewan akan mati. Tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, butiran-butiran itu oleh Allah Subhanahu wa taala dihancurkan di atas atmosfer sehingga turun menjadi hujan, menjadi rahmat, menjadi rezeki untuk kita semua. Jamaah sidang sholat Jumat yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang manusia berargumentasi, memang hujan adalah rahmat, memang hujan adalah rezeki untuk kita semua. Tapi ketika hujan itu sangat deras sekali dan terjadi cukup lama, maka bagaimanapun hujan itu adalah penyebab bencana. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zukhruf ayat 11, Allah mengatakan, "Walladzi nazzala minas sama'i ma'am biqadar." Alladzi nazzala minas sama'. Dan aku, kata Allah Subhanahu wa taala, yang telah menurunkan dari langit itu ma'am biqadar. Akulah yang menurunkan dari langit itu air dengan sebuah ukuran yang ukuran itu tidak akan menyebabkan bencana bagi manusia. Maka ketika hujan yang turun menjadi bencana, maka bukan Allah Subhanahu wa taala yang bersalah dalam hal ini, tapi yang bermasalah adalah bagaimana manusia yang mengelola lingkungan ini, sehingga hujan yang seharusnya rahmat, rezeki, justru sebaliknya malah menjadi bencana untuk umat manusia. Jamaah sidang sholat Jumat yang semoga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Utlubul istijabatud du'a inda salas." Carilah doa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam 3 keadaan. Apa yang pertama? Indattiqa'il juyus. Ketika bertemunya 2 pasukan yang saling berhadap-hadapan, maka doa itu makbul, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, wa iqamatus shalah. Ketika waktu akan ditegakkan sholat, antara adzan sampai dengan iqamah, itu adalah waktu-waktu yang makbul, yang dikabulkan doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah wa nuzulul ghaiz. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan untuk kita semua. Jamaah yang semoga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jarang menemukan sebuah kondisi, sebuah pasukan berhadapan-hadapan, kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kondisi ini tidak pernah kita hadapi. Kemudian kondisi yang kedua, antara adzan dan iqamah, itu 1 hari hanya terjadi 5 kali. Sedangkan kondisi yang ketiga, setiap hari, setiap waktu kita sering mengalami hujan. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan, bukan hanya rahmat, bukan hanya rezeki buat kita semua, tapi ketika hujan, Allah Subhanahu wa taala sedang menyiapkan waktu untuk kita semua, agar kita memanfaatkan waktu itu untuk banyak bermunajat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala akan menjanjikan doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang sholat Jumat yang semoga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Aisyah radhiyallahu anha pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti orang bingung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu melihat di rumahnya, sekitarnya itu terjadi awan yang sangat gelap sekali. Kemudian Rasulullah keluar ke depan rumahnya, awannya gelap. Kemudian Rasulullah masuk ke dalam rumah, keluar ke belakang rumahnya, awannya juga gelap. Kemudian Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah,
Kenapa engkau seperti orang yang bingung ya Rasulullah? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Aisyah, ma adri la'allahu kama qala qaum. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku takut Aisyah, jangan-jangan awan yang gelap ini akan Allah turunkan seperti kejadiannya umatnya Nabi Hud alaihissalam. Seperti kejadiannya kaum Ad, awan yang banyak tapi ternyata tidak turun hujan, turun sebuah angin yang panas yang mematikan mereka semua. Artinya jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika terjadi awan yang sangat gelap sekali dan itu ada potensi terjadi hujan yang sangat berat, sangat besar, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika benar-benar terjadi hujan yang sangat deras, maka kita bukan disunahkan membaca Allahumma shayyiban nafi'an, tapi kita disunahkan membaca sebuah doa, yang doa itu adalah kita ingin memindahkan awan itu ke tempat, bukan di tempat kita, tempat-tempat di atas gunung, tempat-tempat di atas lembah-lembah, tempat-tempat di mana di situ banyak pepohonan. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tahu bahwasanya hujan yang besar itu sesungguhnya harus turun di atas gunung, turun di atas hutan, diturun di atas lembah-lembah sehingga air tersimpan di situ, kemudian mengalir menjadi sebuah mata air yang sangat bermanfaat untuk manusia. Sehingga jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seharusnya peristiwa hujan yang terjadi di sekitar kita membuat kita semakin bersyukur, membuat kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian membuat kita selalu merasa kurang, selalu merasa dalam hidup kita ini kita memiliki banyak keterbatasan, sehingga di saat hujan itu marilah kita manfaatkan untuk banyak memohon, berdoa, mudah-mudahan apa yang kita hajatkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang sholat Jumat yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari sahabat-sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keimanan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, seandainya, kata Rasulullah, jika semua umat manusia ini dikumpulkan, ditaruh dalam satu timbangan sebelah kanan, kemudian yang sebelah kiri adalah timbangan amalnya Abu Bakar, maka masih lebih berat timbangannya Abu Bakar. Kenapa? Menurut Imam Al-Muzani, penyebabnya adalah karena rasa takut kepada Allah, kekuatan iman yang tertancap di dalam dada Abu Bakar ini sangat besar sekali, sehingga amalan hati Abu Bakar ini dikumpulkan dengan semua umat manusia masih besar amalan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian diceritakan ketika meninggalnya Umar bin Abdul Aziz, para orang-orang di sekitarnya menemui istrinya Fatimah bintu Abdul Malik, menanyakan, wahai Fatimah, apakah amalan Umar bin Abdul Aziz ini sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan dalam sebuah hadis, ada orang yang 100 tahun setelah itu adalah orang yang sangat mulia dan tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Fatimah mengatakan, demi Allah, sesungguhnya suamiku Umar bin Abdul Aziz bukan orang yang banyak sholatnya dan juga bukan orang yang banyak puasanya, tapi demi Allah, kata Fatimah, tidak ada seorang pun yang lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala seperti Umar bin Abdul Aziz.
Artinya jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping kita beribadah mahdoh, sholat, zakat, puasa, haji, marilah kita melakukan suatu amalan-amalan hati yang itu sesungguhnya tinggi pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasa khauf, rasa takut, roja, rasa berharap, bersabar, selalu merasa membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Itu amalan-amalan hati yang terus kita jaga. Mudah-mudahan dengan amalan hati ini bisa melengkapi ibadah-ibadah mahdoh yang kita lakukan, dan Allah Subhanahu wa taala menambah berat amalan kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza fastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jamaah sidang sholat Jumat yang semoga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat pernah diceritakan ada seorang laki-laki bertemu dengan Abu Darda, dan laki-laki itu sudah sangat tua, keluar dari rumahnya membawa satu pohon bibit kurma. Kemudian Abu Darda bertanya kepada bapak ini, wahai bapak, kenapa engkau menanam pohon kurma, dan seandainya engkau tanam sekarang, engkau tidak akan mungkin merasakan buah dari tanaman yang engkau tanam saat ini. Maka orang tua ini mengatakan kepada Abu Darda, biarlah nanti semua manusia di sekitarku yang akan memakan buah dari tanaman kurma yang aku tanam saat ini. Kemudian Abu Darda mengatakan, arjus sawab, aku hanya berharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari kisah ini jamaah, kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa kita di dalam kehidupan ini harus terus mengevaluasi diri kita. Apakah kehadiran kita di dunia ini bisa memberikan manfaat bagi lingkungan kita sekarang dan di masa yang akan datang. Karena ukuran seseorang itu sukses, ukuran seseorang itu mendapatkan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang sebaik-baik manusia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang paling banyak memberikan manfaat bagi orang lain. Artinya, ukuran kebaikan manusia bukan diukur dari kedudukan, bukan diukur dari pendidikan yang sangat tinggi, bukan diukur oleh status sosial, bukan diukur dari kekayaan yang kita miliki, tapi bagaimana kehadiran kita ini memberikan manfaat bagi lingkungan kita dan tidak merusak lingkungan di sekitar kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni semua kekurangan dan dosa-dosa kita semua, dan menjadikan kita orang yang selamat di dunia dan di akhirat kelak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma ighfir
lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana innaka sami'un mujibun qaribud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa dzukrika wa husni ibadatik. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'il qurba anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa dzkurullaha yadhkurkum washkuru ala ni'amihi yazidkum wa la zikrullahu akbar. Aqimis shalah. Allahu Akbar.